Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sobat prestasi, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari bersama-sama kita optimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. Mari cek hati kita, cek keimanan kita, periksa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan perasaan kita terhadap Ramadan ini. Apakah kita bahagia dengan Ramadan ini? Atau justru sebaliknya? Jika berbahagia, maka beruntunglah. Sesungguhnya keimanan kita sedang baik. Namun sebaliknya ketika keimanan kita buruk, maka kita merasa berat dan gelisah terhadap Ramadan kali ini. Sobat prestasi, mari bersama-sama kita maknai Ramadan kali ini bukan hanya sekedar seremonial puasa, tarawih, sholat, dan yang lainnya. Kita definisikan Ramadan ini sebagaimana para ulama, para sahabat, dan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadikan diri kita pribadi yang semakin luar biasa, dan sebagaimana ayatnya menjadikan diri kita sebagai pribadi yang semakin bertakwa. Maka kita optimalkan Ramadan ini dengan aktivitas-aktivitas ibadah sehingga menjadikan kita pribadi yang semakin hebat, semakin luar biasa, dan semakin berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada begitu banyak alasan yang menjadikan kita harus bahagia dengan adanya Ramadan ini. Di antaranya adalah di bulan suci Ramadan, pahala kegiatan-kegiatan baik kita akan dilipat gandakan oleh Allah, dan Allah sendiri yang akan memberikan takarannya. Maka begitu bahagianya seharusnya kita dengan kehadiran Ramadan ini. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan perisai dari godaan setan. Bahkan setan-setan akan dibelenggu untuk melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan. Kita merasa selalu diawasi, kita tidak berani, dan yang lainnya. Itulah dengan puasa, dengan Ramadan ini kita diberikan perisai untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang buruk. Alasan lainnya kenapa kita harus bahagia dengan bulan Ramadan ini adalah karena hanya di bulan Ramadan yang siang dan malamnya kita akan mendapat ampunan dari Allah. Masya Allah. Jadi Ramadan ini sangat luar biasa. Maka sayang sekali kalau kita lewatkan begitu saja. Alasan lainnya kenapa kita harus bahagia dengan Ramadan adalah karena setiap waktu dan tempat di bulan Ramadan ini doa kita akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka sekali lagi kita harus semakin kuat, semakin luar biasa. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita harus semakin semangat. Jadi kalau kita diibaratkan Ramadan ini adalah ibaratnya perlombaan, olimpiade, dan Ramadan ini adalah olimpiadenya orang-orang yang bertakwa, olimpiadenya ahli takwa, dan kita di akhir nanti akan mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana perlombaan, seharusnya kita mempersiapkan dengan baik, harus hadir dengan baik agar kita dapat juara terbaik. Fastabiqul khairat, disinilah waktunya untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ibadah bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita melewati Ramadan dengan begitu saja sehingga kita menyesal kelak di kemudian hari. Lalu bagaimana agar kita bisa mengoptimalkan Ramadan ini dengan baik? Apa yang harus kita lakukan? Mari bersama-sama kita awali dengan niat yang kuat, niat yang benar, mendefinisikan Ramadan yang benar agar kita bisa menjalankan Ramadan dengan baik. Bismillah, kita niatkan agar kita bisa optimal dalam Ramadan ini. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar kita dibimbing, dituntun, dijaga, dikuatkan imannya dalam menjalankan puasa Ramadan ini. Kita diajarkan doa-doanya oleh Nabi kita bagaimana bisa mengoptimalkan
Ramadan ini dengan baik. Yang berikutnya yang harus kita lakukan agar Ramadan kita optimal adalah kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa kita. Banyak hal, salah satunya ya kalau puasa batal bisa dengan makan dan yang minum dan yang lainnya begitu ya. Tetapi juga yang lebih penting adalah kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Jika tadi membatalkan puasa, ada juga yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya bisa batal. Ini kita harus jauhi bersama-sama. Gitu ya. Jadi salah satu yang contoh misalkan membatalkan pahala puasa adalah kita membicarakan orang, kita ghibah, dusta dan yang lainnya. Itu akan membatalkan pahala puasa. Maka hindari ini agar kita puasanya Ramadan ini optimal. Yang terakhir adalah agar kita optimal memiliki jadwal dan target kebaikan yang jelas. Contoh misalkan tilawah kita berapa, apa perbuatan kita, sholat kita apa saja yang akan kita lakukan, maka itu ditargetkan. Apa teman-teman target selama Ramadan ini apa agar kita optimal, agar tidak lewat begitu saja, targetkan. Lalu doa terbaik apa yang akan kita panjatkan kepada Allah, jika perlu kita list doa-doa itu agar kita bisa panjatkan kepada Allah, karena setiap waktu dan tempat di bulan suci Ramadan ini doa-doa kita akan diijabah. Maka kalau kita sudah punya stok list doa-doa terbaik kita, setiap sholat, setiap momen, setiap saat kita bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, memiliki target karya dan prestasi apa setelah kita melewati Ramadan ini, kita akan menjadi pribadi yang seperti apa. Itu targetkan oleh kita agar Allah membimbing dan menuntun kita menjadi pribadi yang hebat, luar biasa. Karena sejatinya Ramadan ini adalah tarbiyah, pendidikan agar kita semakin hebat, semakin luar biasa, dan puncaknya adalah semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Saya Mujang Kurnia. Salam prestasi. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.